Apa itu logika informatika? Logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat sesuatu kesimpulan atau konklusi. Uraian materi. A. Kompetensi. 1. Mendeskripsikan kalimat, pernyataan, dan tabel kebenaran. 2. Menyelesaikan masalah menggunakan nilai kebenaran logika matematika. 3. Mendeskripsikan aljabar, posisi, dan argumen. 4. Membuktikan suatu argumen dengan aturan bukti bersyarat dan bukti tak langsung. B. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mengidentifikasi pernyataan kalimat terbuka. 2. Menentukan negasi pernyataan tunggal. 3. Mengidentifikasi pernyataan majemuk. 4. Menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. 5. Menarik kesimpulan dari pernyataan berkuantor, tautologi, dan kontradiksi. 6. Mengidentifikasi hukum-hukum aljabar proposisi. 7. Menguji keabsahan argumen berdasarkan logika matematika. C. Uraian materi. 1. Kalimat, pernyataan, dan tabel kebenaran. Kalimat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Kalimat deklaratif atau pernyataan, dan 2. Kalimat non-deklaratif. Kalimat deklaratif pernyataan. Kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat berarti yang mempunyai nilai logika benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya dalam saat bersamaan. Kalimat pernyataan dikatakan bernilai logik benar apabila pernyataan itu berlaku secara umum atau sesuai dengan keadaan sebenarnya, faktual. Benar atau salahnya sesuatu pernyataan dapat ditunjukkan dengan bukti. Apabila untuk menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan harus mengadakan observasi, penyelidikan, maka pernyataan yang demikian disebut faktual. Contoh, 1. Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Benar secara faktual. 2. Dava ingin naik kelas. Benar secara umum. 3. Nugraha sedang sakit panas. Benar secara faktual. Kalimat non-deklaratif, bukan pernyataan. Kalimat non-deklaratif adalah kalimat berarti yang tidak atau belum mempunyai nilai logik. Biasanya berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat terbuka. Contoh, kemana saja kamu selama ini? Tidak mempunyai nilai logik karena kalimat tanya. Hapuslah air matamu. Tidak mempunyai nilai logik karena kalimat perintah. X 2 min 25 sama dengan 0. Tidak mempunyai nilai logik karena kalimat terbuka. Kalimat terbuka dan tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Jika variabelnya diganti oleh suatu konstanta, kalimat tersebut akan berubah menjadi suatu pernyataan. Konstanta yang menggantikan variabel suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari kalimat terbuka itu. Contoh, 8x kurang 70 sama dengan min 6. Jika x diganti dengan 2, maka menjadi pernyataan yang salah. Tetapi jika x diganti dengan 8, maka menjadi pernyataan yang benar. Pada kalimat di atas, 8 disebut penyelesaian, sebuah kalimat matematika yang tidak membuat variabel dan dapat dinyatakan benar atau salah, tetapi tidak keduanya disebut kalimat tertutup. Contoh, 7 tambah 5 sama dengan 12, benar. 14 kurang 12 sama dengan 20, salah. Kalimat majemuk 1, konjungsi. Jika dua pernyataan digabungkan dengan kata dan, maka pernyataan itu disebut konjungsi. Penulisan kata gabung dan pada konjungsi dilambangkan dengan tanda tersebut. Sedangkan tabel kebenaran pernyataan konjungsi disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pernyataan majemuk P, Q dikatakan benar jika kedua-keduanya benar, dalam hal yang lain dikatakan salah. Disjungsi. Jika dua pernyataan digabungkan dengan kata atau, maka pernyataan majemuk ini disebut disjungsi. Disjungsi mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif mempunyai makna benar jika paling sedikit satu dari pernyataan bernilai benar. Lambang disjungsi inklusif adalah dan tabel kebenarannya sebagai berikut. Pernyataan majemuk P, Q dikatakan salah jika kedua-duanya salah.
dalam hal lain dikatakan benar. Implikasi kondisional. Pernyataan majemuk yang berbentuk jika P maka Q disebut implikasi atau kondisional. Biimplikasi. Pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q disebut biimplikasi. Penulisan biimplikasi menggunakan lambang PQ atau PQ. Lambang di atas bermakna 1. P jika Q, 2P ekuvalen Q, 3P syarat yang perlu dan cukup untuk Q jika P dan Q dua pernyataan yang tersusun sebagai PQ. Negasi. Negasi atau ingkaran adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dan jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Penulisan lambang negasi P adalah min P. Untuk menentukan ingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan, maka penulisan ditambah kata tidak. Tidak benar, bahwa atau bukan di depan pernyataan. Tautologi dan kontradiksi kuator. A. Kuantor universal. Kata-kata yang biasa digunakan dalam kuantor universal adalah semua, setiap, untuk semua, atau untuk sikap. Kuantor universal dilambangkan dengan kotak kecil. Berikut adalah contoh kuantor universal. 1. Semua kuadrat bilangan real merupakan bilangan real positif atau 0R. 2. Untuk setiap segitiga siku-siku ABC dengan sisi A, B, dan sisi miring C, berlaku A2 ditambah B2 sama dengan C2. Kuantor eksistensial. Pernyataan matematika yang dilengkapi dengan kata-kata terdapat, ada, sekurang-kurangnya satu, atau beberapa, merupakan pernyataan berkuantor eksistensial. Berikut adalah contoh kuantor eksistensial. 1. Terdapat beberapa pasangan bilangan bulat M dan N sehingga menjadi MN. 2. Ada mahasiswa UNES yang memiliki usaha sendiri. C. Negasi pernyataan kuantor. Dua buah pernyataan proposisi dikatakan ekivalen jika kedua pernyataan itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Perhatikan dua pernyataan berikut. P. Guru pahlawan bangsa. Q. Tidak benar bahwa guru bukan pahlawan bangsa. Kedua pernyataan ini akan memiliki nilai kebenaran yang sama. Tidak peduli bagaimana nilai kebenaran dari pernyataan semula. Dengan demikian, P ekivalen dengan Q dan dapat ditulis P sama dengan Q berdasarkan definisi di atas. Sifat-sifat pernyataan yang ekivalen berekvivalensi logis adalah berdasarkan definisi di atas. Sifat-sifat pernyataan yang ekivalen berekvivalensi logis adalah: sifat pertama berarti bahwa setiap pernyataan selalu ekivalen, memiliki nilai kebenaran yang sama. Dengan pernyataan itu sendiri, sifat kedua berarti bahwa jika suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan lain, maka berlaku sebaliknya. Sedangkan sifat ketiga berarti bahwa jika pernyataan pertama mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan kedua, dan pernyataan kedua mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan ketiga, maka nilai kebenaran pernyataan pertama dan ketiga akan sama. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.